Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk operasi cabang. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lokadidi Purnamasari dengan NIM 1917051168 dengan nomor absen 24. Cabang merupakan perluasan usaha dengan membangun lokasi tambahan. Pendirian cabang merupakan salah satu contoh perluasan usaha secara internal. Ketika operasi dijalankan lebih dari suatu lokasi, lokasi-lokasi yang berbeda dapat diistilahkan sebagai agen penjualan, cabang, pabrik, atau sejumlah istilah lainnya. Namun terminologi yang menjelaskan tentang lokasi yang berbeda belum terstandarisasi. Sebagai tambahan, banyak pendekatan berbeda yang diambil dalam membangun sistem akuntansi dan pelaporan internal untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di berbagai lokasi. Akuntansi cabang merupakan suatu akuntansi yang pengelolaan manajemen serta pencatatan akuntansinya perlu diadakan pemisahan antara pusat dan cabang. Sehingga dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh pusat, cabang mempunyai kebebasan untuk melaksanakannya. Konsepnya, akuntansi cabang mempunyai otonomi sendiri dalam menyelenggarakan pembukuan. Cabang berusaha dan bekerja sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Dalam usahanya, cabang diberikan modal kerja oleh kantor pusat baik berupa uang kas, barang-barang dagangan, dan aktiva-aktiva lainnya. Selanjutnya, sering kita memahami atau melihat cabang atau agen di sekeliling kita. Perbedaan yang jelas dalam akuntansi cabang dan akuntansi agen adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan barang yang ada di agen tidak untuk dijual, sedangkan persediaan yang ada di cabang untuk dijual. Yang kedua, pada saat mengadakan transaksi dengan pihak ketiga, agen tidak diberikan wewenang untuk memutuskannya, tetapi untuk cabang boleh memutuskan sendiri tanpa seizin kantor pusat. Agen hanya berfungsi sebagai penerima saja, sedangkan kantor cabang selain menerima juga mengadakan transaksi penjualan. Yang keempat, demikian pula dalam hal pemberian persetujuan, penjualan dan syarat-syarat penjualan, agen ditangani oleh pusat sedangkan kantor cabang ditangani sendiri. Yang kelima, pengumpulan piutang pada agen ditangani oleh kantor pusat, sedangkan kantor cabang ditangani sendiri. Yang selanjutnya, agen tidak membuat pencatatan dan laporan keuangan, tetapi cabang menyelenggarakan pembukuan dan membuat laporan keuangan sendiri untuk dilaporkan kepada kantor pusat. Macam-macam akuntansi cabang. Sistem pengumpulan dan pengolahan data akuntansi terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di kantor cabang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, sistem sentralisasi. Dalam sistem ini, maka pembukuan transaksi-transaksi yang terjadi di kantor cabang diselenggarakan sepenuhnya oleh kantor pusat. Pada sistem ini, kantor cabang hanya mengumpulkan dokumen-dokumen dasar, seperti faktur penjualan, catatan waktu kerja, voucher pengeluaran kas, dan bukti lain yang mendukung terjadinya transaksi dikirim kepada kantor pusat untuk dicatat dalam buku jurnal dan rekening buku besarnya. Sistem sentralisasi jika dilaksanakan akan dapat menghemat biaya administrasi. Namun, keterlambatan data yang diterima oleh kantor pusat dapat menyebabkan terlambatnya penyajian laporan keuangan secara periodik. Yang kedua, sistem desentralisasi. Dalam sistem ini, cabang dianggap sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, maka kantor cabang menyelenggarakan pembukuan atas transaksi yang terjadi pada kantor cabang yang bersangkutan secara lengkap. Susunan dan klasifikasi rekening pembukuan pada tiap kantor cabang akan mengikuti susunan dan klasifikasi yang dipakai pada kantor pusatnya. Proses akuntansi pada kantor cabang diselenggarakan seperti halnya pada perusahaan yang berdiri sendiri. Modal bagi kantor cabang merupakan penanaman modal dari kantor pusat atau RQ kantor pusat. Hasil akhir dari proses akuntansi kantor cabang ini adalah penyusunan laporan keuangan periodik pada kantor cabang secara individual, seperti pada perusahaan yang berdiri sendiri. Selanjutnya, pendirian cabang. Transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara yang normal seperti transaksi pada umumnya. Transaksi antar kantor pusat dan kantor cabang merupakan akun resiprokal. Ketika pembukuan di kantor pusat dan cabang selesai dimutakhirkan, saldo akun antar perusahaan di pembukuan kantor pusat akan sama jumlahnya. Namun dalam arah saldo yang berlawanan dengan akun antar perusahaan di pembukuan cabang, akun antar perusahaan di pembukuan kantor pusat disebut dengan investasi di cabang. Sementara akun resiprokal di pembukuan cabang dinamakan kantor pusat. Ketika suatu perusahaan memiliki lebih dari satu cabang, dibuat akun investasi terpisah untuk setiap cabangnya. Saldo investasi di cabang menunjukkan besaran investasi kantor pusat di cabang tertentu melalui kontribusi
kas dan transfer aset ke cabang. Prosedur akuntansi yang diterapkan kantor pusat untuk investasi di cabang sama dengan diterapkan oleh perusahaan induk atas investasinya di anak perusahaan dengan menggunakan metode ekuitas. Akun resiprokal kantor pusat di pembukuan cabang menunjukkan jumlah modal kantor pusat di cabang, dan saldo tersebut disajikan dan bagian ekuitas pemilik dan laporan keuangan cabang yang ditunjukkan kepada pihak eksternal. Ketika suatu perusahaan mendirikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat oleh kantor pusat pada akun investasi di cabang. Hal yang sama, cabang mencatat transfer tersebut di akun kantor pusat. Sebagai contoh, PT ABC mendirikan cabang di Surabaya. Kantor pusat mentransfer ke cabang berupa kas besar 20 juta, peralatan kantor baru senilai 5 juta, dan peralatan toko baru senilai 30 juta. Susunlah jurnal yang dibuat oleh kantor pusat dan cabang, kemudian susunlah neraca yang terpisah yang dibuat oleh kantor cabang. Untuk memudahkan pembedaan ayat jurnal yang dibuat oleh kantor pusat diberi tambahan kode huruf H, sementara yang dibuat kantor cabang diberi tambahan huruf B. Jurnal yang dibuat oleh kantor pusat, H1 investasi di cabang pada debit sebesar 55 juta, kas 20 juta, peralatan kantor 5 juta, dan peralatan toko 30 juta pada kredit, yakni transfer aset ke cabang Surabaya. Cabang Surabaya PT ABC mencatat pentransferan sejumlah aset dari kantor pusat dengan ayat jurnal sebagai berikut. B2, kas sebesar 20 juta pada debit, peralatan kantor 5 juta, dan peralatan toko 30 juta pada debit, dan kantor pusat 55 juta pada kredit. Transfer aset dari kantor pusat. Di mana neraca terpisah yang dibuat oleh kantor cabang Surabaya setelah transfer terjadi sebagai berikut. Cabang Surabaya PT ABC, adapun neracanya yaitu aset kas sebesar 20 juta, peralatan kantor sebesar 5 juta, dan peralatan toko 30 juta, dan totalnya 55 juta. Adapun kewajiban di mana kantor pusat 55 juta, jadi totalnya 55 juta. Jika laporan keuangan cabang disusun untuk tujuan pelaporan internal, maka laporan keuangan eksternal merefleksikan aktivitas dan posisi perusahaan secara keseluruhan. Akun di pembukuan kantor pusat dan cabang digabungkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk merefleksikan suatu entitas tunggal yang terdiri dari kantor pusat dan cabang-cabangnya. Klasifikasi akun investasi di cabang Surabaya dan akun kantor pusat bukanlah suatu hal yang penting karena kedua akun akan dieliminasi saat penyusunan laporan keuangan untuk tujuan eksternal. Selanjutnya, mengakui laba di cabang. Laba di setiap cabang dihitung secara periodik dengan cara yang normal seperti pada umumnya. Cabang jarang menghitung pajak penghasilan oleh laba untuk setiap cabang atau mencatat beban pajak penghasilan atas laba pembukuannya. Oleh karena kantor pusat dan cabang bukan entitas yang legal yang terpisah, pajak penghasilan atas laba dihitung sebagai kewajiban perusahaan secara keseluruhan. Beban pajak dapat dialokasikan ke setiap cabang oleh kantor pusat, namun hal ini tidak umum untuk dilakukan karena akun sedikit mengganggu pengendalian internal. Seluruh pendapatan dan beban cabang ditutup ke ikhtisar laba rugi seperti biasa. Saldo ikhtisar laba rugi menunjukkan laba cabang pada suatu periode akan ditutup ke akun kantor pusat. Akun kantor pusat disajikan di bagian ekuitas pemilik dan saldo laba pada pembukuan cabang. Ketika laba cabang dilaporkan ke kantor pusat, ayat jurnal dibuat kantor pusat untuk mengakui laba cabang dan meningkatkan jumlah investasi di kantor pusat cabang. Adapun contohnya, asumsikan ikhtisar laba rugi cabang Surabaya memiliki saldo kredit 63 juta pada periode. Akun ikhtisar laba rugi ditutup di buku cabang Surabaya dengan ayat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, B3, ikhtisar laba rugi sebesar 63 juta pada debit, kantor pusat pada kredit 63 juta, di mana menutup ikhtisar laba rugi. H4, investasi di cabang Surabaya 63 juta pada debit dan laba cabang Surabaya pada kredit sebesar 63 juta untuk mencatat laba cabang Surabaya. Selanjutnya, pengiriman persediaan ke cabang. Ketika persediaan ditransfer dari kantor pusat ke cabang, baik kantor pusat maupun cabang harus mencatat transaksi tersebut. Jumlah yang dialokasikan ke nilai persediaan yang ditransfer diistilahkan sebagai harga transfer. Persediaan yang ditransfer dari kantor pusat ke cabang dapat dinyatakan sebesar nilai perolehan di kantor pusat atau pada suatu nilai yang melebihi nilai perolehannya.
Selanjutnya, pengiriman persediaan yang ditagihkan sebesar nilai perolehan. Persediaan yang ditransfer dari kantor pusat dan ditagihkan ke cabang dicatat oleh cabang dengan cara yang sama seperti jika memperoleh pihak eksternal. Transfer persediaan diperlakukan oleh kantor pusat dan cabang dengan cara yang sama seperti transfer aset lainnya, yaitu diasumsikan menggunakan metode perpetual, sehingga ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat transfer persediaan pada harga perolehan sama seperti ayat jurnal H1 dan H2. Selanjutnya, beban pengiriman yang timbul atas pengiriman persediaan dari kantor pusat ke cabang menjadi bagian dari biaya perolehan persediaan cabang. Misalnya, asumsikan kantor pusat PT ABC membayar 100.000 untuk mengirim persediaan senilai 8 juta ke cabang Surabaya. Transfer tersebut dicatat oleh kantor pusat sebagai berikut. H5, investasi di cabang Surabaya sebesar 8.100.000 pada debit dan kas 100.000, persediaan 8.100.000 pada kredit. Di mana transfer persediaan ke cabang Surabaya dan beban pengiriman. B4, persediaan pada debit 8.100.000, kantor pusat pada kredit 8.100.000 untuk transfer persediaan dari kantor pusat. Selanjutnya, pengiriman persediaan yang ditagihkan di atas harga perolehan. Tujuan pengiriman ke cabang atas harga perolehan dimaksudkan untuk menutup sebagian ongkos pengurusan dan ongkos pengawasan serta untuk menutup biaya administrasi yang menyangkut hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Ketika di kantor pusat timbul biaya dan memberikan jasa seperti perolehan persediaan pada harga lebih murah melalui kuantitas pembelian atau memproduksi persediaan. Perusahaan dapat memilih untuk mengalokasikan atas laba penjualan persediaan antar kantor pusat dan cabang yang menjual. Hal ini dapat dilakukan dengan menagihkan ke cabang atas persediaan yang ditransfer pada harga lebih besar dari biaya perolehan dari kantor pusat. Selisih antara biaya perolehan dengan harga transfer ke cabang disebut dengan laba antar perusahaan. Laba cabang dihitung sebagai selisih antara harga transfer atau biaya perolehan cabang dengan harga jual ke pihak eksternal. Meskipun perusahaan dapat menerapkan berbagai jenis sistem akuntansi pertanggungjawaban internal, laporan keuangan eksternal harus mencerminkan persediaan sebesar harga perolehannya kecuali nilai pasar lebih rendah, dan tidak boleh memasukkan laba sampai dengan persediaan dijual ke pihak eksternal. Laba yang belum terrealisasi harus dieliminasi dengan rangka menyusun laporan keuangan untuk tujuan eksternal. Sebagai ilustrasi, asumsikan kantor pusat ABC memperoleh persediaan dengan harga 12 juta dan mengirimkan ke cabang Surabaya dengan harga sebesar 15 juta. Kantor pusat mencatat pengiriman persediaan dengan jurnal sebagai berikut. H6, investasi di cabang Surabaya sebesar 15 juta di debit, persediaan 12 juta dan laba antar perusahaan yang belum terrealisasi 3 juta pada kredit. Untuk transfer persediaan ke cabang Surabaya di atas perolehan. Selanjutnya B5, persediaan dari kantor pusat sebesar 15 juta pada debit dan kantor pusat pada kredit sebesar 15 juta untuk transfer persediaan dari kantor pusat. Apabila cabang menjual persediaan yang diperoleh dari kantor pusat, cabang mengakui laba sebesar selisih antara harga jual pihak ke eksternal. Kantor pusat mengakui laba antar perusahaan yang sebelumnya ditangguhkan. Misalnya, jika cabang Surabaya menjual 80% persediaan yang ditransfer dari kantor pusat, laba antar perusahaan yang diakui oleh kantor pusat dicatat sebagai berikut. H7, laba antar perusahaan yang belum terrealisasi sebesar 2.400.000 dan laba cabang Surabaya sebesar 2.400.000 pada kredit untuk mengakui laba antar perusahaan sebesar 3 juta dikali dengan 80%. Selanjutnya, pembagian beban. Beban cabang yang terjadi dan dibayar oleh cabang secara langsung pada pembukuan cabang. Akan tetapi, kantor pusat dapat memutuskan untuk mengalokasikan beban ke suatu cabang. Pengalokasian beban dapat dibagi ke beberapa jenis, yaitu yang pertama, beban yang terjadi di cabang tapi dibayar oleh kantor pusat, misalnya persediaan yang dibeli dari pihak eksternal oleh cabang dan ditagihkan ke kantor pusat. Beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang, misalnya penyusutan atas peralatan cabang yang dicatat pada buku kantor pusat
atau biaya promosi cabang yang dialokasikan oleh kantor pusat. Yang ketiga, alokasi biaya yang dikeluarkan kantor pusat. Misalnya, sebagian dari biaya promosi umum atau sebagian dari biaya overhead umum kantor pusat. Dalam beberapa kasus, biaya-biaya ini dapat dialokasikan berdasarkan laba cabang dan dicatat pada pembukuan kantor pusat. Namun, seringkali cabang yang mendapat alokasi beban diberitahu tentang jumlah yang dialokasikan, lalu cabang mencatat beban tersebut pada pembukuannya. Dengan cara seperti laba yang dihitung oleh cabang meliputi seluruh beban yang terkait dengan cabang. Selanjutnya, laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan. Penyusunan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan umumnya menggunakan kertas kerja untuk membantu menggabungkan akun-akun kantor pusat dan cabang serta mengeliminasi akun-akun antar perusahaan. Jika yang disusun adalah laporan keuangan lengkap, maka kertas kerja yang digunakan sama dengan kertas kerja konsolidasi kecuali akun kantor pusat menggantikan ekuitas pemegang saham anak perusahaan di atas kerja. Ilustrasi akuntansi untuk operasi cabang. Asumsikan bahwa PT ABC Jakarta mendirikan kantor cabang di Surabaya. Kantor pusat menjual baik ke pelanggan eksternal maupun ke cabang Surabaya dengan laba atas penjualan perusahaan yang dialokasikan ke kantor pusat. Asumsi lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT ABC mendirikan cabang di Surabaya pada tahun 2001 dengan mentransfer 30 juta. Sebagai tambahan, kantor pusat juga mentransfer peralatan dan perabotan kantor baru senilai 100 juta ke cabang Surabaya. Selama tahun 2001, kantor pusat dan cabang membeli persediaan masing-masing sebesar 260 juta dan 50 juta dari pihak eksternal. Selama tahun berjalan, kantor pusat mentransfer persediaan ke cabang dengan total harga transfer sebesar 110 juta, harga perolehan persediaan kantor pusat senilai 72 juta. Selanjutnya, kantor pusat menjual persediaan senilai 254 juta ke pihak eksternal dengan harga 500 juta selama tahun berjalan dan piutang yang berhasil ditagih sebesar 480 juta. Cabang Surabaya menjual persediaan senilai 128 juta ke pihak eksternal dengan harga 200 juta dan berhasil menagih piutang sebesar 158 juta. Dari sejumlah persediaan yang dijual cabang Surabaya senilai 38 juta dibeli dari pihak eksternal. Selanjutnya, cabang Surabaya mengirimkan kas sebesar 70 juta ke kantor pusat. Selanjutnya, selama tahun berjalan, beban operasi yang terjadi di kantor pusat sebesar 133 juta, sementara beban operasi yang terjadi di cabang Surabaya sebesar 34 juta. Kantor pusat membayar utang sebesar 390 juta selama tahun 2001, sementara cabang Surabaya membayar utang sebesar 77 juta. PT ABC mengumumkan membayar dividen sebesar 50 juta dan selanjutnya, pada akhir tahun 2001, kantor pusat mencatat penyusutan sebesar 30 juta, sementara cabang Surabaya mencatat penyusutan sebesar 6 juta. Dan terakhir, pada akhir tahun 2001, saldo persediaan cabang tersisa dari yang dibeli dari pihak eksternal adalah senilai 12 juta. Persediaan cabang tersisa yang berasal dari transfer kantor pusat memiliki harga perolehan dari kantor pusat sebesar 15 juta dan ditagihkan ke cabang pada harga 20 juta. Yang diminta yaitu yang pertama, susunlah ya jurnal yang dibuat oleh kantor pusat dan cabang. Yang kedua, susunlah laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo, dan neraca. Yang pertama, pembukuan pada kantor pusat. Investasi di cabang Surabaya pada debit 130 juta, kas 30 juta, peralatan 100 juta pada kredit untuk transfer kas dan peralatan ke cabang Surabaya. Pada pembukuan cabang Surabaya, kas 30 juta, peralatan 100 juta pada debit dan kantor pusat 130 juta pada kredit untuk transfer kas dan peralatan dari kantor pusat. Selanjutnya, pada pembukuan kantor pusat, persediaan sebesar 260 juta pada kredit dan utang dagang pada kredit sebesar 260 juta untuk membeli persediaan. Selanjutnya, pada cabang Surabaya, persediaan sebesar 50 juta dan utang dagang 50 juta pada kredit untuk membeli persediaan. Selanjutnya, investasi di cabang Surabaya sebesar 110 juta pada debit dan persediaan 70 juta. Laba antar perusahaan belum terrealisasi sebesar 40 juta pada debit untuk transfer persediaan ke cabang Surabaya, menagihnya di atas perolehan. Pada cabang Surabaya, persediaan dari kantor pusat 110 juta pada debit dan kantor pusat di kredit sebesar 110 juta untuk transfer persediaan dari kantor pusat. Pada kantor pusat, piutang dagang 500 juta dan penjualan 500 juta.
untuk mencatat penjualan persediaan. Beban harga pokok penjualan 254 juta di debit dan persediaan 254 juta di kredit. Mencatat biaya penjualan persediaan. Selanjutnya, kas 480 juta pada debit dan piutang dagang pada kredit 480 juta untuk mencatat penagihan piutang. Pada cabang Surabaya, yakni piutang dagang 200 juta pada debit dan penjualan di kredit 200 juta, mencatat penjualan persediaan. Selanjutnya, beban harga pokok penjualan 128 juta pada debit dan persediaan 38 juta. Persediaan dari kantor pusat 90 juta pada debit untuk mencatat biaya penjualan yang terjual. Selanjutnya, kas 158 juta pada debit dan piutang dagang pada kredit 158 juta untuk menagih penagihan piutang. Selanjutnya, pada kantor pusat 70 juta pada debit dan investasi di cabang Surabaya 70 juta pada kredit untuk pengembalian kas dari cabang Surabaya. Pada cabang Surabaya, kantor pusat sebesar 70 juta di debit dan kas sebesar 70 juta di kredit dan untuk pengalian kas ke kantor pusat. Selanjutnya, pada kantor pusat beban operasi sebesar 133 juta pada debit dan utang dagang 133 juta pada kredit untuk mencatat beban operasi tahun 2001. Selanjutnya, beban operasi di kantor cabang sebesar 34 juta pada debit dan utang dagang 34 juta pada kredit untuk mencatat beban operasi tahun 2001. Pada kantor pusat utang dagang 390 juta pada debit dan kas 390 juta pada kredit untuk mencatat pembayaran utang dagang. Pada kantor cabang, utang dagang 77 juta dan kas sebesar 77 juta untuk mencatat pembayaran utang dagang. Pada kantor pusat, dividen diumumkan 50 juta pada debit dan kas 50 juta pada kredit, mencatat pembayaran dividen 2001. Dan pada kantor cabang, beban penyusutan 60 juta pada debit dan akumulasi penyusutan 6 juta untuk mencatat penyusutan 2001. Nah, pada kantor pusat, beban penyusutan 30 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 30 juta pada kredit untuk mencatat penyusutan 2001. Selanjutnya, pada kantor pusat, laba antar perusahaan yang belum terrealisasi sebesar 35 juta pada debit dan laba terrealisasi atas pengiriman ke cabang sebesar 35 juta, di mana mengakui sebagian laba antar perusahaan yang terrealisasi sebesar 40 juta dikurangi 50 juta. Selanjutnya, jurnal penutup. Investasi di cabang Surabaya sebesar 32 juta dan laba cabang di Denpasar sebesar 32 juta pada kredit untuk mencatat laba dari cabang Surabaya. Selanjutnya, penjualan 500 juta, laba cabang Surabaya 32 juta dan laba terrealisasi atas pengiriman ke cabang sebesar 35 juta pada debit dan beban harga pokok penjualan 254 juta, beban operasi 133 juta, beban penyusutan 30 juta dan ikhtisar laba rugi sebesar 150 juta pada kredit untuk menutup akun-akun pendapatan dan beban. Selanjutnya, ikhtisar laba rugi sebesar 150 juta pada debit dan saldo laba sebesar 150 juta pada kredit untuk menutup ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, saldo laba sebesar 50 juta pada debit dan dividen diumumkan 50 juta pada kredit untuk menutup dividen diumumkan. Selanjutnya, jurnal penutup selanjutnya. Yang pertama, penjualan pada debit 200 juta. Beban harga pokok penjualan 128 juta, beban operasi 34 juta, beban penyusutan 6 juta dan ikhtisar laba rugi 32 juta pada kredit untuk menutup akun-akun pendapatan dan beban. Selanjutnya, ikhtisar laba rugi 32 juta pada debit dan kantor pusat 32 juta pada kredit untuk menutup ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, kertas kerja PT ABC laporan keuangan gabungan kantor pusat dan cabang 31 Desember 2001. Pos yang pertama, penjualan pada kantor pusat 500 juta, cabang Surabaya 200 juta dan gabungan 700 juta. Selanjutnya,
laba cabang Surabaya 32 juta dan di debit 32 juta. Pengiriman ke cabang sebesar 35 pada kantor pusat dan debit 35 juta. Dan kredit pada kantor pusat 567 juta dan cabang Surabaya 200 juta, yakni gabungan sebesar 700 juta. Beban HPP pada kantor pusat 254 juta dan cabang Surabaya 128 juta, lalu dikredit sebesar 35 juta, mendapatkan nilai gabungan 347 juta. Penyusutan 30 juta pada kantor pusat, 6 juta pada kantor cabang Surabaya dan dikredit dan gabungan 36 juta. Beban lainnya 33 juta pada kantor pusat, 34 juta cabang Surabaya dan gabungan 67 juta. Debit pada kantor pusat 317 juta, 168 juta pada cabang Surabaya dan gabungan 450 juta. Laba bersih 250 juta pada kantor pusat, 32 juta kantor cabang Surabaya, debit 67 juta dan kredit 38 juta dan gabungan sebesar 250 juta. Saldo laba 1 Januari pada kantor pusat 285 juta dan gabungan 285 juta. Terpusat sebelum penutupan. Laba di mana pada kantor cabang 170 juta, debat 170 juta. Laba bersih 250 juta pada kantor pusat, 32 juta pada kantor cabang dan 60 juta pada debat dan 35 juta pada kredit, yakni gabungan sebesar 250 juta. Maka mendapatkan hasil pada kantor pusat 535 juta, 202 juta pada kantor cabang dan gabungan 535 juta. Dividen diumumkan sebesar 50 juta dan gabungan 50 juta. Pada kas 47 juta pada kantor pusat, kantor cabang 41 juta dan gabungan 88 juta. Piutang dagang 75 juta pada kantor pusat, 42 juta cabang Surabaya dan gabungan 117 juta. Persediaan 52 juta pada kantor pusat, 12 juta pada kantor cabang dan 15 di debit, maka gabungan sebesar 49 juta. Persediaan dari kantor pusat 20 juta pada kantor cabang dan di kredit 5 juta. Selanjutnya tanah 235 juta dan gabungan 235 juta. Bangunan dan peralatan 545 juta pada kantor pusat, 100 juta pada kantor cabang dan 645 pada di gabungan. Investasi di cabang Surabaya pada kantor pusat 202 juta dan di kredit 202 juta. Maka debitnya yakni pada kantor pusat 1.256 juta, kantor cabang 215 juta dan gabungan